Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Selamat malam, terima kasih atas kebersamaannya lagi, keluarga Love Praying Family yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang tadi sudah disebut, judulnya Seberkas Sinar dan Sinar Keabadian. Sebetulnya intinya kita akan merenungkan yang bawah ini. Kita akan merenungkan Yesus sebagai sang terang dunia. Itu intinya, tetapi supaya sedikit menarik, nah judulnya dibuat kayak ini. Nah, maka maksudnya seperti apa ini? Ketika Bu Regina meminta saya untuk memberikan renungan tentang terang dunia, kok yang muncul sebuah lagu lama. Mungkin ada yang tahu ini sebuah judul lagu ini, Seberkas Sinar ini. Nyanyinya gimana itu dulu? Seberkas cahaya terang. Nah, gitu. Lagunya siapa itu? Niki Ardila. No, bukan. Siapa yang sudah meninggal? Anyway, sebuah lagu pop, seberkas cahaya terang menyinari hidupku. Nah, sekarang seberkas sinar ini akan saya pertemukan dengan sinar yang lain. Sinar keabadian. Nah, nanti saya akan menjelaskan letak perbedaannya mana dan siapa sebetulnya sang berkas sinar itu dan siapa juga sinar keabadian, itu nanti akan disampaikan pada puncaknya. Kali ini saya ingin mengawalinya dengan beberapa poin di mana kita biasanya mempunyai banyak gelar yang disematkan pada Tuhan Yesus. Ada banyak sekali, tetapi ada beberapa gelar siapa itu Yesus yang sesungguhnya itu dinyatakan oleh Yesus sendiri. Maka tentunya gelarnya menjadi lebih masuk ke dalam identitas Yesus. Nah, ada beberapa di sini. Akulah roti hidup. Yesus mengatakan demikian. Kata roti hidup ini bagus bagi kita untuk merenungkan Allah yang memberi kehidupan, memberikan kekuatan, memberikan energi agar kita bisa menjalani hidup. Akulah gembala yang baik. Ini menjadi bagus bagi kita untuk merenungkan peranan kita, misalnya sebagai pemimpin di aneka macam kesempatan dan bentuk kehidupan kita, misalnya merenungkan sebagai seorang pastor saya, atau merenungkan sebagai seorang bapak yang baik, merenungkan sebagai orang tua yang baik, ibu yang baik, gembala yang baik ini menjadi contoh bagi kita. Lalu yang 2 dan 3, akulah pintu, akulah jalan, kebenaran dan hidup, ini menjadi sangat-sangat cocok bagi kita untuk merenungkan ketika kita kehilangan arah, kehilangan orientasi hidup, kebingungan dalam hidup, kebingungan dalam mengambil keputusan. Nah, dalam keadaan seperti itu, Yesus sebagai pintu, Yesus sebagai jalan menjadi bahan permenungan yang sangat insightful, yang sangat kaya. Akulah kebangkitan, wah ini menjadi salah satu poin yang sangat penting di dalam iman kita. Nanti saya akan menyampaikan betapa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus bagi iman kita. Lalu akulah pokok anggur, ini juga menjadi sebuah sarana bagi kita untuk merenungkan peranan kita di dalam gereja, peranan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, kita dipanggil sebagai apa? Nah, kalau Yesus adalah pokok anggurnya, nah akan menjadi sangat menarik ketika kita menempatkan diri sebagai cabangnya yang tidak akan pernah berbuah kalau kita tidak ada keterkaitan, tidak ada koneksi dengan sang pokok anggur. Nah, pada akhirnya
kita masuk ke bahan atau ke topik kita, yaitu pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan akulah segala macam kemahakuasaan Allah dengan segala peranan bagi kita adalah terang ini. Karena sebetulnya aneka macam dosa, kesulitan, pemberontakan, kelemahan kita itu bisa dengan mudah dikaitkan dengan kegelapan. Nah, maka Yesus atau Tuhan sebagai terang ini menjadi sebuah poin yang sangat cocok untuk betul-betul di mana kita diundang untuk mencari terang itu agar kita diselamatkan. Nah, ini beberapa poin. Nah, sekarang saya akan mencoba menjawab tema akulah terang dunia ini dari beberapa poin berikut ini. Terlepas dari terang Kristus ini, tidak ada terang lain yang dengannya kita dapat melihat kebenaran dan diselamatkan. Nah, ini harus kita tegaskan ya. Karena apa? Karena dalam rangka apa istilahnya? Dalam rangka hidup bersama dengan umat yang beragama lain, kita mencoba memahami, menghargai dengan mengatakan bahwa di luar gereja ada keselamatan. Kita menghargai bahwa Tuhan dengan caranya akan menyelamatkan orang-orang di luar gereja sana yang punya kehendak baik. Tetapi pernyataan gereja ini tidak kemudian mereduksi atau melunturkan keyakinan kita bahwa hanya di dalam terang Kristus keselamatan dan kebenaran itu ada. Kita harus tetap yakin bahwa istilahnya jalan tol menuju keselamatan ya Yesus. Apakah yang tidak mengimani Yesus? Ya, pokoknya demi menghormati mereka, karena Allah juga penuh kasih kepada semua orang, pasti diselamatkan, tetapi kita harus tidak pernyataan itu tidak mengurangi rasa kebenaran yang ada di dalam iman kita. Oke, itu baru dari satu kutipan. Selanjutnya dari Yohanes 8 bab 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, ini lebih dalam lagi daripada yang sebelumnya. Karena ada pernyataan, kalau kita berjalan bersamanya, tidak akan berada dalam kegelapan. Konteks dari pernyataan ini adalah soal pengampunan dosa. Karena dari perikop sebelumnya, itu ada kisah yang pasti para sahabat sangat akrab ini dengan perikop ini. Yaitu ketika Tuhan Yesus, ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa atau melakukan skandal. Nah, lalu mereka menghadapkan kepada Tuhan Yesus. Nah, Yesus membuat pernyataan yang sangat fenomenal, yang sangat menarik. Dia mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan melempar batu kepada perempuan itu untuk yang pertama kali. Sebuah pernyataan yang menohok kita. Karena apa? Karena sebetulnya yang punya hak untuk menghukum orang berdosa, ya hanya Allah. Tapi kok bisa-bisanya tuh manusia-manusia merasa sok benar, merasa paling benar, dan merasa punya hak untuk menghukum. Padahal kalau berkaitan dengan dosa, ya hanya Allah. Kalau itu berkaitan dengan hukum sipil, oke lah. Itu berkaitan dengan dunia. Tapi kalau berkaitan dengan dosa, kita tidak punya hak sedikit pun untuk menghakimi orang lain. Maka ini menjadi sebuah
pernyataan yang sangat menohok sekaligus membenarkan bahwa hanya di dalam Yesus kita berjalan, tidak dalam kegelapan. Artinya, hanya bersama Yesus kita akan memperoleh pengampunan dosa. Itu intinya. Jadi, terang hidup artinya adalah sebuah pengampunan. Karena di dalam dosa kita berada dalam kegelapan. Semua yang mengikuti Yesus dibebaskan dari kuasa dosa, dunia, dan iblis. Mereka yang masih berjalan dalam kegelapan belum mengikuti Dia. Nah, ini kunci yang kita juga harus hati-hati. Kita itu sudah Katolik, sudah dibaptis, atau mungkin ada di sini yang belum Katolik tapi simpatisan. Anyway, begitu kita mempunyai ketertarikan dengan Tuhan Yesus, apalagi sudah dibaptis, kita dibebaskan dari dosa, dunia, dan iblis. Akan tetapi karena kelemahan kita, seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Maka dibaptis itu belum cukup. Menjadi Katolik, masuk ke gereja, ikut misa itu belum cukup. Maka kita harus betul-betul update situasi kita, keadaan kita. Maka sakramen pengampunan dosa menjadi menentukan di sini. Supaya kita terus berjalan di dalam terang Kristus. Kalau kita Katolik, terus merasa sudah cukup diselamatkan dan tidak perlu lagi menghidupi iman, ya kita tetap tidak akan diselamatkan. Lalu, barang siapa, ini pernyataan Yesus, barang siapa mengikut aku, nah ini kan kata-katanya, barang siapa mengikut aku, adalah bentuk kata kerja masa kini yang menunjuk suatu tindakan yang berkelanjutan. Jadi, mengikut Yesus itu bukan saat tertentu ketika kita dibaptis, ketika kita mau menikah Katolik, ketika kita mau menerima komuni pertama, ketika kita mau meninggal, ketika kita meninggal lalu dimisahkan dalam perayaan Ekaristi, misa requiem, enggak. Yesus dalam hal ini mengundang kita untuk mengikuti Dia sampai bertahan dalam kesudahan. Artinya kita diundang untuk terus-menerus mengikutinya. Mengikuti Yesus tidak ada kata libur. Kalau ke gereja karena situasi pandemi lalu tidak ada misa, bolehlah. Kalau yang lain-lain bolehlah. Tetapi menjadi murid Yesus harus terus-menerus, tidak ada istilah berhenti. Maka ketika kita merasa puas, merasa sudah cukup, kita berhenti menjadi murid Yesus. Dan itulah dosa kita sebagai murid Yesus. Selanjutnya, ini juga dari Yohanes. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Konteks dari perikop ini adalah berbicara mengenai orang buta yang dipertanyakan, apakah orang buta yang sejak lahir ini karena dosanya orang tua atau dosanya orang tersebut, masa orang baru lahir kok sudah berdosa, kan? Itu kan yang dipertanyakan oleh orang-orang. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa bukan karena orang tuanya, bukan karena orang tersebut, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ini menjadi sebuah perspektif baru dalam memahami penderitaan, kesulitan hidup kita. Kadang-kadang kita jangan cepat-cepat melihat penderitaan kita sebagai suatu hukuman, sebagai kenyataan mungkin karena saya berdosa, saya mempunyai perasaan bersalah mungkin dengan orang lain, atau sebagai hukum karma dan lain sebagainya. Enggak ada dalam konsep Katolik dengan karma seperti itu. Nah, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam aneka macam situasi orang, termasuk ketika orang di dalam kesulitan. Di situ kita diuji untuk melihat bagaimana peranan Allah di dalam hidup ini. Saya mempunyai sebuah pengakuan atau testimoni yang luar biasa
ketika saya menemani Romo Tom Fix ketika beliau dirawat di rumah sakit Karolus Jakarta, sudah dalam keadaan parah. Seminggu kemudian dia meninggal. Maka saya menemani itu dalam keadaan sakratul maut. Tetapi Romo ini tidak pernah mengeluh. Bahkan setiap orang yang datang yang maksudnya mau berdoa, justru dahulu didoakan oleh Romo tersebut. Dan dia pernah menyatakan kepada saya bahwa sakitnya ini adalah karena Allah ingin menggunakan saya supaya orang di dalam keterkungkungan, di dalam ketidakberdayaan masih bisa menaruh sesuatu pada Tuhan. Oh, luar biasa. Padahal dia kanker tulang belakang yang katanya sakit sekali. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Nah, selanjutnya di sisi Yesus, di sisi lain Yesus membetulkan pemahaman di sini Yesus membetulkan pemahaman yang salah dari para murid bahwa setiap penyakit yang berat adalah akibat dari dosa. Ini tadi sudah saya nyatakan. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang penderitaan diizinkan Allah karena maksud ilahi, yaitu untuk menunjukkan, nah ini yang tadi dinyatakan oleh Romo Tom Fix, kemurahan, kasih, dan kuasa Allah. Jadi luar biasa. Selanjutnya, masih Injil Yohanes, yang juga berbicara tentang terang. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Konteks dari pernyataan Yesus ini adalah Yesus sedang memberitakan kematiannya kepada para murid. Maka berbicara mengenai Yesus sebagai terang, akhirnya nanti kita harus sampai kepada kebangkitan. Karena kebangkitan itu adalah sebuah momen atau pembuktian yang paling besar di mana Tuhan itu adalah betul-betul terang. Karena terang dalam hal ini dikaitkan dengan hidup, dengan kehidupan. Sedangkan kematian itu diibaratkan atau diartikan sebuah kematian. Nah, maka dengan kebangkitan menjadi nyata bahwa Yesus adalah terang yang sejati dan abadi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa percaya kepada Yesus bukanlah suatu yang bisa ditunda-tunda. Nah, karena di situ ada kata-kata hanya sedikit waktu. Maka sekali lagi percaya kepada Yesus itu tidak bisa ditunda-tunda. Artinya kalau kita ingin bertobat jangan menunggu-nunggu. Jangan pernah menunggu-nunggu. Apalagi di sini ada kata percayalah dengan kata-kata imperatif kan ini. Kan kayak perintah. Artinya kan sesuatu yang sangat mendesak. Dan percaya di sini di dalam terjemahan yang bahasa Inggris itu kok lebih diterjemahkan berjalanlah kepada. Jadi selama terang itu ada padamu, berjalanlah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi kebersamaan dengan Tuhan Yesus bukan sekedar percaya. Lalu, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Konteksnya ada dalam perikop firman Yesus yang menghakimi. Wah, ini sesuatu yang menarik ini. Kita kan selalu memahami Yesus yang mengampuni, Yesus yang menerima kita apa adanya, Yesus yang baik, Yesus yang penuh murah hati. Nah, kali ini kita diingatkan bahwa selain yang murah hati, baik itu, Tuhan itu juga menghakimi, mengadili. Ini harus kita buat seimbang. Karena apa? Kalau kita
kalau kita menitik beratkan pada Yesus yang baik hati saja, itu kita itu seperti anak kecil yang dimanjakan oleh bapaknya, oleh ibunya, dengan aneka macam kebaikan, tidak pernah dimarahi, tidak pernah diberi tantangan oleh orang tuanya. Pokoknya dimanjakan. Nah, maka supaya kita itu tidak spoil, tidak dimanjakan, kadang-kadang kita itu perlu serius. Maka kita harus meyakini Allah yang menghakimi. Tidak bermaksud memperbandingkan dalam arti mana yang baik, mana yang jelek. Saya secara garis besar itu melihat gini loh. Kalau saudara-saudari kita yang muslim, mereka itu agamanya itu sangat menekankan pentingnya menghayati hukum-hukum termasuk hal-hal yang sangat detail. Bahkan termasuk puasa itu dengan sangat-sangat ketat. Sementara kita itu menghayati Allah atau Yesus yang hadir di tengah dunia, di mana dia ingin meluruskan mentalitas orang-orang Farisi yang sudah taat kepada hukum, tetapi bagaimana ketaatan itu bisa dilanjutkan tetapi dengan akal sehat. Artinya menjadi tidak sangat penting lagi ini hukum ini. Yang penting adalah love-nya. Nah, maka kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang kita itu tidak terlalu serius untuk hal-hal yang ritual-ritual yang kayak puasa-puasa itu banyak yang nggak serius. Sedangkan saudara-saudara kita Muslim itu terlalu serius. Nah, yang mau saya katakan, kedua-duanya ada positif negatif. Tapi akan menjadi sebuah ideal ketika seimbang. Kalau kita itu menghayati hukum ini terlalu serius, itu melihat Allah itu begitu besar, begitu mengerikan, begitu menakutkan, sehingga gambaran iman kita itu iman yang wajah yang serem, serius, gloomy, itu tidak ada kegembiraan. Tetapi kalau kita itu tidak menekankan hukum sama sekali, gambarannya seperti cuman enjoy, itu juga kurang baik. Maka harus dikombin. Di satu sisi kita harus serius, di satu sisi kita juga harus menghayati kebaikan dan kasih Allah. Nah, tapi kali ini Injil ini menyatakan soal pentingnya kita menghayati Yesus yang juga menghakimi, supaya kita tidak terlena. Injil tidak pernah diam saja menghadapi seorang yang menolak untuk mendengarkan, bertobat dan percaya. Rasul Paulus mengatakan bahwa bangsa Israel dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ini penting. Sekalipun demikian, pengerasan hati ini tidak permanen. Nah, ini ya. Untuk setiap orang dalam bangsa itu. Setiap orang yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Ini hanya ingin menyatakan bahwa ada yang pada akhirnya juga tidak diselamatkan karena pengerasan hati, tetapi karena tidak permanen atau karena ada unsur somehow pertobatan, maka setiap orang yang mau pulang ke rumah Tuhan pasti diselamatkan. Nah, selanjutnya, tadi sudah dari Injil Yohanes, saya merasa tertarik untuk mengambil dari Injil Matius, bukan pernyataan Yesus akulah terang dunia, tetapi sebuah gambaran bahwa Yesus memang terang dunia, yaitu dalam peristiwa penampakan Yesus di Gunung Tabor. Lihat gambar ini. Ini Yesus menyatakan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Dalam bahasa Inggrisnya itu transformation, transfiguration of Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mengapa saya sampaikan? Karena bagi saya, meskipun Yesus tidak menyatakan akulah terang, tapi gambaran yang dibuat oleh Matius itu indah sekali. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Nah, ini kan indah. Betul-betul sebuah deskripsi
bahwa Yesus itu dalam kemuliaannya ya itulah terang hidup kesejatiannya. Injil Matius menggambarkan Yesus yang berubah rupa seperti Musa yang baru yang di atas Gunung Sinai, yang baru bertemu dengan Allah dalam sebuah awan. Wajahnya bercahaya, ia didampingi dua tokoh dari Perjanjian Lama yang mendapatkan pewahyuan Allah di Gunung Sinai. Nah, ternyata peristiwa dalam Perjanjian Baru ini mirip dengan apa yang terjadi ketika Musa pergi di atas Gunung Sinai, mendapatkan penampakan Allah dalam bentuk cahaya. Maka bisa dikatakan di sini Yesus adalah Musa yang baru, yang membawa hukum kasih-Nya kepada umat Israel, menyempurnakan. Lalu setelah penglihatan selesai, Yesus tinggal seorang diri. Sebab memang artinya yang tadi Musa sama Yesaya itu tidak muncul lagi. Dia sendirian. Sebab memang Yesus cukup sebagai pengajar hukum yang sempurna dan terakhir, tidak memerlukan lagi nabi-nabi Perjanjian Lama. Sebab Yesus pun adalah hamba Tuhan yang harus menderita dan mati, sama seperti perintisnya sebelum dapat masuk ke dalam kemuliaannya yang tetap melalui kebangkitan. Artinya yang mau saya katakan di sini adalah setelah penampakan ini hanya untuk semacam pendidikan untuk para muridnya bahwa identitas Yesus itu adalah Allah dan terang dunia. Nanti setelah itu pelan-pelan biarlah para muridnya merenungkan itu dan akhirnya menyatakannya pada waktu yang tepat, yaitu setelah kebangkitan. Jadi ini sebuah proses pendidikan untuk para murid, Pak, supaya nanti akhirnya memberikan testimoni yang dalam setelah Yesus bangkit dari mati. Nah, juga pengalaman Santo Paulus bagi saya juga sangat menarik untuk menggambarkan Yesus sang terang kehidupan. Karena apa? Karena ini dalam Kisah Para Rasul ini kan sebetulnya mau menggambarkan pengalaman Saulus yang pergi ke kota Damaskus untuk rencananya menyiksa orang-orang Kristen perdana, orang-orang yang percaya pada Yesus yang masih dalam masa persecution, masa di mana mereka disiksa. Salah satu penyiksanya adalah Saulus. Tetapi dalam perjalanan Yesus mempertobatkan. Padahal Yesus ini sudah bangkit ya, sudah tidak ada di dunia. Tapi ini menjadi nyata bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul pernyataannya bahwa aku akan mendampingi kamu, aku akan bersamamu, ngomong kepada para murid, sampai pada akhir zaman. Artinya karya Yesus itu tetap terus berjalan. Maka dia memberikan penampakan pada Saulus dalam bentuk sinar. Dalam bentuk sinar, cahaya. Sampai Saulus ini buta. Tapi kemudian setelah dia dibaptis, kemudian dia berbalik justru menjadi seorang, bahkan masuk dalam kalangan para rasul. Dan satu-satunya rasul yang bukan bagian dari 12 rasul itu ya Paulus. Dijadikan sebagai salah satu pewarta iman yang luar biasa, dan justru kita sekarang menjadi Katolik itu jasanya Rasul Paulus. Karena apa? Karena para murid dulu itu cuman concern terhadap bangsa Israel, khususnya Petrus. Mereka takut keluar, mereka cuman cenderung di dalam pengajaran terhadap orang-orang Israel. Tetapi Rasul Paulus orang yang berpendidikan, orang yang cerdas,
dia mengatakan bahwa iman kita akan menjadi mengglobal, menjadi universal kalau kita menguasai Roma. Nah, dulu Roma itu kota yang paling megah, paling maju secara kultural. Nah, maka hanya ketika kita menguasai Roma, kita akan menguasai dunia. Nah, itu dulu. Mungkin ini cuman bayangan saya. Kalau Rasul Paulus ini masih hidup, mungkin dia berpikir negara Cina itu harus dikuasai, maka kita akan menguasai dunia, karena kan mayoritas, the biggest population kan Cina sama India. Maka kalau dua negara itu dikuasai, maka kita akan menguasai dunia. Tapi ide Rasul Paulus bahwa Yesus harus disebarkan di luar bangsa Yahudi itu memberikan jasa yang luar biasa kepada kita sekarang. Tanpa ide dia, para rasul yang lain tidak punya courage, tidak punya keberanian untuk keluar. Dan di sini, pada bagian ini yang mau saya katakan, pertobatan Yesus itu bukan terjadi begitu saja ketika Yesus memberikan penampakan kepada Saulus, tetapi Yesus sendiri menggunakan semacam tahap demi tahap. Artinya dia meminta Saulus sebagai musuh Kristen ini untuk pergi ke sebuah tempat dan nanti akan ada salah satu muridnya yang akan membaptis kamu. Artinya ini pertobatan ini tidak begitu saja terjadi, tetapi melalui tahap-tahap dan akhirnya baptisan menjadikan semacam turning point itu apa? Semacam tanda yang nyata sebuah pertobatan. Maka sebetulnya baptisan kita itu juga ada makna pertobatannya, termasuk yang baptis bayi, karena kita bisa berbicara tentang dosa asal. Nah, maka setiap orang yang dibaptis itu dipertobatkan menjadi manusia baru. Nah, selanjutnya saya akan menjawab mengapa Yesus itu dikatakan sebagai terang dunia melalui dua jawaban yang menurut saya itu sangat penting, yaitu pertama, misteri Natal. Berbicara mengenai Yesus sebagai terang hidup tidak bisa dilepaskan dari misteri kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Allah hadir untuk keselamatan manusia, bukan pertama-tama keselamatan secara jasmani, seperti yang dipikirkan oleh para muridnya, oleh orang-orang Israel sebagai pembebas secara politik, tidak. Tetapi dari keselamatan dari perbudakan dan kegelapan dosa. Dan dosa itu digambarkan sebagai kegelapan. Maka keselamatan yang dibawa oleh Yesus berarti Yesus harus membawa terang, melepaskan mereka dari terang dosa. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak dapat menguasainya. Ini penting mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Maka saya menghayati Natal. Mengapa kok Allah kok mau-maunya menjadi manusia? Karena kan sebagai Allah bisa saja menyelamatkan dengan caranya, toh. Nah, saya mau mengatakan demikian. Kegelapan itu akan berubah ketika kita itu membawa terang. Artinya di dalam kegelapan itu ada terang. Di dalam kegelapan itu kita tiba-tiba menyalakan lilin atau apa, sehingga kegelapan menjadi hilang. Nah, maka ketika Yesus berkenan menjadi manusia, artinya dia berkenan hadir di tengah kegelapan supaya nanti dia menjadi terang. Kalau Allah sebagai Allah tetap di singgasananya sana, berarti tidak akan bersentuhan dengan kegelapan. Ini pemahaman saya secara bebas ya. Free translation atau apa namanya, interpretation. Nah, lalu yang kedua, nah ini menarik. Ini sering muncul setiap kali Paskah, khususnya beberapa saudara-saudari
kita yang Muslim, bahkan ustadz-ustadz itu selalu mengutik-utik bahwa Natal Katolik atau Kristen itu tidak ada fakta sejarah. Yesus itu tidak lahir pada tanggal 25 Agustus. Itu waktu itu adalah tradisi penyembahan dewa matahari. Nah, itu kan. Jadi itu sesat, itu bukan Allah, itu bukan. Nah, menurut saya ya ini ya, itu sebuah salah kaprah. Tapi tidak bermasalah yang saya maksud begini. Memang tanggal 25 Desember itu bukan sebuah fakta historis Yesus dilahirkan. Tetapi mengapa gereja mengambil 25 Desember menjadi hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus? Justru bagi yang mengatakan ini adalah tradisi penyembahan dewa matahari, justru hari itu kita pakai maksudnya untuk membaptis dalam tanda kutip tradisi dunia menjadi tradisi rohani. Ngomong-ngomong soal menyembah dewa matahari lalu dibaptis, artinya adalah yang menjadi matahari yang sesungguhnya itu ya Tuhan Yesus, bukan dewa-dewa yang lain. Itu loh. Jadi kan ini model Katolik itu kan begini, ada tempat-tempat bersejarah, misalnya mungkin ada yang pernah ke Sendang Sono ya, ke Gua Maria Sendang Sono di daerah Yogyakarta. Sebetulnya bukan hanya Sendang Sono tapi banyak. Tipikalnya itu begini. Asal muasalnya tempat itu bukan suci. Asal muasalnya justru itu tempat keramat, tempat jin-jin, tempat orang berbuat dosa, lalu dibaptis oleh gereja menjadi tempat yang suci. Ditempatkan Bunda Maria, atau mungkin Bunda Maria menampakkan di tempat itu. Nah, maka memang 25 Desember itu tradisi dunia dengan dewa matahari, tetapi kemudian kita ambil alih untuk menempatkan Yesus sebagai sang matahari. Dan mengapa 25 Desember itu juga berkaitan dengan musim semi. Jadi ini berbicara Eropa, ini Natal ini memang tradisi dari Eropa ya, asal muasalnya. Di mana saat itu sekarang musim sudah berubah. Tanggal 25 itu adalah musim peralihan dari musim dingin ke musim semi. Dan zaman dulu belum ada teknologi. Jadi yang namanya musim dingin itu seperti kematian. Nggak ada AC toh, nggak ada penghangat, nggak ada. Maka orang itu musim dingin betul-betul libur, bersembunyi, nggak ada kehidupan. Burung-burung juga nggak ada, pohon-pohon juga. Nah, ketika musim semi, nah manusia mulai keluar dari persembunyiannya, mulai beraktivitas. Burung-burung berterbangan, temperatur menjadi hangat, menjadi menyenangkan. Tumbuhan mulai bersemi, menyatakan kehidupan. Jadi 25 Desember dipakai sebagai Natal itu untuk menggambarkan kehadiran Yesus itu seperti kehadiran alam yang kayak musim semi itu, di mana ada kehangatan, ada kehidupan, mulai ada aktivitas, ada sinar, dan lain sebagainya. Maka kehadiran Yesus itu seperti sebuah musim semi. Maka itu juga suasana itu dipakai untuk memaknai kehadiran Tuhan Yesus. Karena memang tidak ada fakta sejarah exactly kapan Tuhan Yesus itu hadir. Maka dipakai itu. Nah ini, maka sekali lagi konteksnya adalah Yesus sebagai matahari. Yesus sebagai terang yang memberikan kehangatan musim semi, memberikan kehidupan. Maka salah kaprah soal
dewa matahari atau apapun itu bagi saya nggak masalah, karena memang Yesuslah sang matahari yang sejati. Lalu pada masa Natal ini, jangan salah, peristiwa yang sangat indah muncul ketika ada bintang yang bermain di sana. Ketika bintang itu menunjukkan pada 3 orang Majus. Di sini dinyatakan misalnya, kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur, itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bintang itu menjadi petunjuk bagi orang Majus, dan kita hayati bintang itu adalah penampakan dari Tuhan yang mengantarkan 3 orang Majus untuk sampai kepada Allah yang menjadi manusia, anak yang terkasih itu. Itu menjadi sebuah pemaknaan lain di mana Yesus sebagai terang hidup ternyata juga berkaitan dengan bintang di sini kan. Tetapi sangat bagus kita menghayati bintang yang menampakkan kepada 3 orang Majus ini bukan dilihat secara fisik, artinya betul-betul terjadi secara alami gitu, misalnya bintangnya, meskipun saya tidak tahu sesungguhnya, tetapi kita juga harus menghayati ini yang penting. 3 orang Majus ini selain kadang-kadang disebut sebagai 3 raja dari timur, tapi juga mereka itu adalah ilmuwan. Mereka adalah ahli astronomi, ahli matematika, ahli aneka macam ilmu pengetahuan. Sehingga mereka datang kepada Yesus itu karena mereka mempelajari tanda-tanda alam melalui ilmu astronomi. Maka yang ingin saya katakan di sini adalah penampakan Tuhan kepada kita atau Tuhan menyentuh manusia itu tidak melulu melalui sebuah peristiwa mukjizat yang luar biasa atau melalui rohani dalam doa-doa atau ekaristi, tetapi melalui kehidupan kita yang nyata. Kalau ilmuwan berarti melalui ilmu pengetahuan. Kalau kita pekerja di kebun berarti Allah bekerja melalui pengalaman kita di kebun. Guru mungkin pengalaman perjumpaan dengan murid. Nah, ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan ilmu agama. Kadang-kadang orang-orang muda itu mempertentangkan itu. Padahal di sini nyata bahwa ilmu pengetahuan menjadi sarana bagi manusia supaya bisa dekat dengan Allah. Karena memang ilmu pengetahuan juga diciptakan oleh Allah. Nah, maka sekali lagi menyembah Tuhan atau mencintai Tuhan justru ayo kita bertekun juga di dalam bidang yang kita miliki, karena di sana Allah bekerja. Selanjutnya, nah ini dia. Bagi saya, menjelaskan Yesus sebagai terang tidak bisa dilepaskan dengan misteri Paskah. Misteri Paskah artinya kita tidak hanya berbicara mengenai salib, kematian, tetapi kebangkitan. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tidak ada gunanya kita percaya kepada Kristus. Benar loh ini. Kalau ternyata Tuhan Yesus itu tidak pernah bangkit, rugi loh kita jadi orang Katolik. Saya siap-siap indah agama kalau ternyata Yesus tidak bangkit. Karena apa? Berarti Yesus bukan terang dong. Dia kegelapan karena dia mati. Mati di dalam kegelapan makam. Nah, dia menjadi terang ketika dia mengalahkan kegelapan makam, artinya dia hidup. Jadi ini kunci iman Katolik, bahwa kebangkitan adalah kunci dari segala-galanya. Oke. Dan ini yang poin yang kedua ini, bagi saya merenungkan misteri Tuhan kita Yesus Kristus sebagai terang,
itu sangat indah, bahkan mungkin saya boleh katakan sebuah liturgi yang paling indah di dalam gereja Katolik yang terjadi pada malam Paskah. Hanya memang kadang-kadang kita ngantuk, karena misalnya lama. Tapi sebetulnya ini di awal-awal. Jadi liturgi gereja Katolik yang paling indah itu terjadi pada malam Paskah karena diawali dengan perarakan lilin Paskah. Nah, lilin Paskah itu kan menggambarkan Yesus sebagai terang hidup, terang dunia. Nah, saya supaya tidak terlalu serius, saya ingin cerita lucu dulu. Ada Romo ini di Lampung, bukan saya ya. Dalam perarakan lilin Paskah, itu setelah pemberkatan lilin biasanya di luar gereja atau di depan gereja umat mengikuti. Itu ada 3 kali Romo harus menyanyikan Yesus cahaya dunia 3 kali. Di bagian depan gereja, di tengah, dan nanti di altar. Jadi lilin Paskah itu diangkat seperti ini, tinggi-tinggi, lalu imamnya menyatakan Kristus cahaya dunia. Umatnya menjawab syukur kepada Allah. Nah, itu. Tapi ini cerita sungguh ini. Romonya itu lupa. Ini ketika dia ngangkat ini loh, kata-katanya apa? Yang keluar dari mulutnya itu, ini lilin Paskah. Umatnya bingung mau jawab apa. Ini kejadian lucu. Tapi sekali lagi, bagi saya menerangkan Yesus sebagai terang tidak bisa dilepaskan oleh liturgi kita yang indah tentang lilin Paskah dan madah Paskah. Sangat indah sekali madah Paskah itu. Menjelaskan tentang Yesus sebagai terang hidup. Kalau Romo atau frater atau dikennya menyanyikan itu dengan suara yang merdu, itu menggetarkan sekali. Karena di situ menjelaskan bahwa cahaya dunia telah mengusir kegelapan. Dan waktu nyanyi itu, semua umat kan cuma pakai lilin, itu listrik belum dihidupkan. Jadi betul-betul syahdu. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira, dan seterusnya. Nggak hafal. Tapi sangat indah. Di situ ada kata-kata bahwa Yesus terang dunia telah mengalahkan kegelapan dosa. Pada malam ini kegelapan telah dikalahkan. Dan lain sebagainya. Sangat indah. Nah, makna yang sangat gampang untuk dipahami Yesus sebagai terang itu ini. Yesus masuk ke dalam makam. Bayangin, Yesus masuk ke dalam makam. Ya, pasti gelap toh. Secara fisik. Karena di dalam kotak gitu ya. Artinya apa? Ini artinya Yesus berani masuk dan menghadapi apa yang ditakuti, yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian, yaitu dosa, yaitu kegelapan. Nah, Yesus solider dengan kita, dengan ketidakberdayaan kita, dengan sakit kita, dengan penderitaan kita, dengan kejatuhan kita. Mati bersama kita. Tetapi kuncinya, endingnya jangan lupa, Yesus mengalahkan. Yesus bangkit. Sekali lagi, kalau Yesus tidak bangkit, berarti Yesus tetap ada di dalam kegelapan. Tidak mengalah. Tidak bisa dikatakan Yesus sebagai terang. Oke. Nah, maka sekarang kita melihat terang yang lain. Yesus adalah matahari kita. Nah, tapi ada sarana di mana ada terang-terang lain yang juga bisa membantu kita untuk sampai kepada terang yang utama. Tentu Bunda Maria harus kita masukkan dong. Kita berdevosi terhadap Bunda Maria. Dan dari macam-macam gelar Bunda Maria, ada 2 gelar ini.
sang bintang timur, sang bintang samudra. Artinya ini kan di tengah samudra, Bunda Maria itu hadir memberikan orientasi kepada orang yang kehilangan arah, memberikan terang pada orang yang kegelapan dan bingung kemana harus pergi. Oke, jadi menjadi sesuatu yang menarik. Nah, sebagaimana juga bintang dan bulan yang tidak punya sinar dari dirinya sendiri, maka menjadi indah menjadikan Bunda Maria itu sebagai bulan. Karena bulan itu kan cuma memantulkan sinar dari matahari, which is coming dari Tuhan Yesus. Lalu sinar-sinar yang lain bisa kita contohkan dari misalnya Yohanes Pembaptis. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya dan kamu hanya bisa menikmati seketika saja cahaya itu. Nah, ini nanti berkaitan dengan jawaban saya tentang seberkas sinar. Tetapi intinya, mari kita mencari bantuan orang-orang kudus yang telah membuktikan hidupnya menjadi sinar bagi sesamanya. Meskipun sinarnya hanya memantulkan dari Tuhan Yesus. Mereka telah menjadi bintang-bintang yang menerangi kita. Nah, lalu akhirnya panggilan kita dalam salah satu pernyataan di Injil Matius, jadilah garam dan terang dunia. Nah, maka di sini menjadi jelas bahwa kita juga diundang untuk menjadi salah satu dari bintangnya. Kalau tidak menjadi bintang yang besar, cukuplah menjadi bintang kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Nah, maka jadilah bintang-bintang kecil di dalam keluarga dan masyarakat kita sekitarnya. Itu undangannya. Kalau tidak mampu menjadi bintang yang besar, bintang yang kecil, kalau tidak mampu menjadi bintang, jadilah lampu. Lampu kalau tidak bisa menjadi lampu yang besar, jadilah lampu yang kecil, atau lampu yang kayak lilin gitu. Kalau tidak mampu menjadi lampu, jadilah lilin yang kecil. Artinya apa? Tuhan Yesus itu tidak pernah mengharapkan hasil seberapa besar kita melakukan sesuatu, tetapi yang paling penting adalah usaha. Setiap orang dipanggil untuk berusaha menjadi terang semampunya. Kalau dikaitkan dengan garam, kalau tidak mampu menggarami, jadilah lombok supaya bisa cabai, Mas Hasan, supaya bisa memberikan rasa pedas. Ini untuk para tukang masak. Kalau tidak mampu jadi lombok, ya kalau memang hobinya jadi penyedap rasa, jadilah penyedap rasa. Artinya apa di sini? Sangat fleksibel. Tuhan memanggil kita berdasarkan talenta-talenta yang kita terima. Oke. Pada akhirnya, mempertanggungjawabkan judul saya tadi. Mempertentangkan antara seberkas sinar dan sinar keabadian. Untuk sinar keabadian tidak bisa dikotak-katik. Inilah Tuhan Yesus. Sinar yang akan senantiasa memberikan terang pada kita. Tidak akan pernah padam. Seberapa besar dosa kita, kita siap untuk diampuni. Ini terang keabadian. Lalu seberkas sinar bisa diartikan sebagai sinarnya dunia. Sinarnya dunia yang sering kali memberikan gemerlap, tapi semu. Gemerlap kota, gemerlap kehidupan dengan segala macam fasilitas. Memang membahagiakan, tetapi bukan sumber kebahagiaan itu sendiri. Maka sinar keabadian semestinya yang harus dicari. Selain, saya tidak mengatakan bahwa jangan mencari uang, jangan mencari, enggak, tetap itu penting. Tetapi selain mencari sinar dunia, carilah sinar keabadian.
Sinar, seberkas sinar bisa jadi juga dalam bentuk orang-orang. Seperti Yohanes Pembaptis, Maria, atau orang-orang kudus, atau orang tua kita yang menjadi contoh. Bagaimanapun mereka adalah sekedar contoh. Yang kadang-kadang mereka bisa jadi salah. Maka hanya menjadi sinar yang seketika atau seberkas saja. Maka ketika kita mengidolakan orang, jangan pernah kemudian berhenti pada orang itu. Tapi harus sampai kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang saya maksudkan dengan seberkas sinar. Maka sekali lagi, ayo kita menjadi sinar bagi yang lain semampunya, tetapi sehebat apapun kita hanyalah seberkas sinar. Maka kita harus mengajak orang untuk menuju bersama-sama ke sinar keabadian, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.